pertama yaitu cell holder. Cell holder digunakan sebagai stand operasi kerang saat akan dilakukan insersi. Yang kedua yaitu pisau. Pisau ini berfungsi untuk memotong otot aduktor agar cangkang lebih mudah terbuka. Selanjutnya yaitu baji, digunakan untuk menahan cangkang agar tetap terbuka. Forceps digunakan untuk membuka cangkang. Alat berikutnya yaitu pengait atau donyuki. Alat ini berfungsi membantu dalam mengiris gonad. Nukleus carrier berfungsi membawa nukleus saat insersi. Mesu berfungsi menyayat gonad. Gunting ini berfungsi untuk menggunting mantel dengan bantuan pinset yang berfungsi memudahkan dalam menggunting mantel. Craft cutter atau alat untuk memotong saibo. Ada juga papan craft cutting block yang digunakan sebagai alas dalam memotong saibo. Adapun bahan yang digunakan yaitu kerang mutiara dari jenis Pintada Maxima. Tahapan selanjutnya adalah seleksi donor. Adapun syarat-syarat untuk donor yaitu umurnya sekitar 1 tahun lebih, terus ukurannya diameternya 10 cm lebih, lalu kesehatannya contoh seperti di cangkangnya tidak ada bintik. Kalau ada bintik-bintik berarti di kemungkinan besar dalamnya juga berpenyakit atau jelek. Setelah menentukan kerang yang akan dijadikan donor, maka selanjutnya adalah membuat simbol. Tentu ini nantinya akan menentukan warna dari kerang mutiara. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Kedua yaitu membawa kerang donor ke meja operasi. Selanjutnya yaitu memotong kerang dari arah posterior. Di bagian posterior terdapat otot aduktor. Otot aduktor ini memungkinkan kerang terbuka atau tertutup, sehingga diharapkan dengan memotong bagian otot aduktor maka kerang dapat terbuka. Tahap selanjutnya yaitu membuat saibo. Saibo ini nantinya akan menentukan warna dari mutiara yang dihasilkan. Bagian yang dijadikan saibo yaitu mantel inner atau mantel yang terletak setelah mantel outer. Jadi mantel outer harus digunting terlebih dahulu. Mengapa harus menggunakan mantel inner? Karena mantel inner dapat menghasilkan cairan nukleus yang akan melapisi nukleus yang dimasukkan saat insersi, sehingga dapat menentukan warna mutiara yang dihasilkan. Setelah mantel digunting, mantel kemudian dibersihkan. Selanjutnya yaitu memotong mantel dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm atau 5 mm.
Tahap selanjutnya yaitu melakukan insersi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu meletakkan kerang resipien di stand operasi. Mengiris gonad sebagai tempat meletakkan inti dan saibo menggunakan meso secara hati-hati. Gonad ini terletak di dekat otot aduktor. Kemudian, dengan menggunakan nukleus carrier, nukleus dimasukkan ke dalam gonad yang telah disayat tadi. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati agar nukleus benar-benar masuk ke dalam sayatan pada gonad yang telah dibuat. Nukleus ini berbentuk bulat, memiliki warna putih yang terbuat dari cangkang tiram air tawar. Setelah itu, saibo yang telah dibuat tadi dimasukkan ke dalam gonad. Usahakan menutupi nukleus. Teknik ini merupakan teknik pemasangan atau okuri, di mana nukleus dimasukkan terlebih dahulu sebelum memasukkan mantel. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan inti. Yang pertama yaitu peralatan yang digunakan harus bersih dan steril. Kedua, harus membuat sayatan dengan baik. Yang ketiga, menempatkan inti di tempat yang tepat. Selanjutnya yaitu operasi harus dilakukan dengan cepat sehingga tiram mutiara tidak stres atau mati. Setelah proses insersi selesai, kerang dilepas dari shell holder. Baji juga dibuka sehingga cangkang kembali tertutup. Kerang kemudian dimiringkan dengan kemiringan 45 derajat. Hal ini bertujuan agar inti tidak dimuntahkan dan bekas sayatan bisa pulih dengan cepat.